Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Jannah akan menjawab soal UAS dari dosen saya, yaitu Bapak Fikri Farihin. Yang pertama, bagaimana cara agar anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Jawabannya menurut saya yaitu orang tua harus membuat aturan. Jadi orang tua itu berperan penting untuk anak-anaknya. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus sadar bahaya gawai pada anak. Jadi anak harus dibatasi. Kita juga harus membatasinya dengan waktu yang tertentu. Misalnya di saat pagi harus berapa jam, seperti itu. Dan mengalihkan perhatian anak-anak misalnya dengan membuat hal yang menyenangkan di rumah, dengan bermain, berkebun, berolahraga, dan beraktivitas yang akan membuat mereka senang dan teralih. Terus yang ketiga yaitu berikan contoh yang baik dari orang tua. Jadi sebagai orang tua kita juga jangan terlalu sering memegang HP. Misalnya TikTokan, terus main game, itu nanti akan dicontoh sama anak-anak kita. Dan yang keempat, disiplin, konsisten, dan tegas. Yang kelima, perbanyaklah waktu bersama anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak merasa jenuh dan mereka itu tidak merasa kesepian, sehingga melarikan kesibukan mereka ke gawai dan internet. Pertanyaan kedua, aplikasi apa saja yang berpengaruh buruk, yang tidak berpengaruh buruk bagi anak-anak, bahkan bermanfaat? Baik, di sini saya sudah ada 10 contoh ya. Yang pertama yaitu Marberlands Quran for Kids. Dan yang kedua, paket belajar lengkap TK PAUD. Yang ketiga, ABC Belajar. Yang keempat, belajar bahasa Inggris. Yang kelima, Ping Pong Coloring Fun. Yang keenam, lagu daerah anak Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu Kids Music Instrument Sound. Yang kedelapan, Marble belajar sholat. Dan yang sembilan, belajar huruf dengan angka. Yang ke-10 yaitu aplikasi Heberdev, yang mana aplikasi itu banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak TK ataupun PAUD. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkannya, untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran tersebut? Jawabannya yaitu langkah-langkah sebagai berikut: mengirim mereka ke suatu pelatihan, seperti contohnya pelatihan BLKK yang sudah ada di wilayah kita masing-masing. Terus memfasilitasi mereka beberapa laptop agar mereka mudah untuk belajar. Dan sering-sering ikutkan mereka webinar dan juga nonton YouTube. Di sekolah juga harus dipasang internet agar mereka juga mudah untuk mengakses internet dan mereka belajar. Terus bentuk tim teknologi untuk mentransfer pengaturan, belajar secara bertahap dan menggunakan jelajah ilmu. Dan mengatasi yang malas, yang pertama yaitu jelaskan pada mereka, bagi yang malas tersebut, pentingnya penguasaan teknologi dan manfaat-manfaatnya. Jadi agar mereka tidak gaptek, mereka harus dijelaskan manfaat-manfaatnya dan pentingnya. Terus yang kedua yaitu ajari mereka secara perlahan agar mereka tidak stres, yang akhirnya membuat mereka tidak mau belajar. Pertanyaan yang keempat yaitu saya itu memilih memakai Zoom. Yang sering saya pakai itu Zoom karena mudah dan gampang. Dan yang kedua yaitu Google Meet, karena selain mudah, murah, juga gampang dan tidak begitu ruwet. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan definisi dan manfaat dan istilah-istilah sebagai berikut.
Yang pertama YouTube. YouTube adalah situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video, menonton video. Dan manfaatnya YouTube bisa mencari penghasilan, mempromosikan sekolah, perusahaan, profil individu, dan menonton tayangan berita yang sudah terlewat. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Dan istilah-istilah YouTube. Ada YouTuber itu pemilik channel atau pembuat konten di YouTube. Dan channel YouTube, ikon channel, subscriber, playset. Nah, playset ini adalah tempat penyimpanan kumpulan video yang ingin kita simpan. Terus yang kedua, Gmail. Gmail adalah layanan surel atau email yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS. Dengan Gmail, seseorang dapat saling mengirim surat atau pesan elektronik melalui jaringan internet. Dan manfaat-manfaat Gmail: mengirim dan menerima pesan yang dapat melampirkan video, gambar, foto, audio, dan sejenisnya. Dan sebagai identitas diri, dapat digunakan sebagai media pemasaran. Digunakan untuk mendaftar berbagai situs atau sosmed, mengakses beragam produk Google, akses ke perangkat Android, dan melacak perangkat Android yang hilang. Jadi misalnya kita itu punya HP yang hilang, kita bisa melacaknya dengan Gmail. Terus istilah-istilah Gmail ada inbox, outbox, draft, spam, BCC, CC, to, subject, reply, dan forward. Yang ketiga yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan file yang berbasis online, seperti dokumen, gambar, audio, video dengan kapasitas yang gratis. Manfaatnya yaitu selain menyimpan file, kita bisa berbagi file, edit file, melakukan backup data. Data yang tersimpan juga aman. Data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dan penyimpanannya cukup besar. Pertanyaan yang keempat yaitu PDF. PDF adalah jenis format dokumen atau berkas untuk keperluan pertukaran dokumen digital yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993. Manfaatnya, format file terjamin, ringkas, dan bisa memperkecil ukuran. Yang kelima yaitu Al-Quran in Word. Al-Quran in Word yaitu adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mengakses surat-surat dalam Al-Quran yang kita ingin baca dan pengutipan ayat Al-Quran dengan cepat dan benar. Yang keenam yaitu Microsoft Office, merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan desain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Istilah-istilah Microsoft Office yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan Toolbar. Dan banyak lagi ya istilah-istilahnya yang saya tidak bisa sebutkan semua. Yang ketujuh, blog. Blog adalah salah satu jenis website atau jurnal online yang memuat tampilan informasi dari berbagai sumber, serta memuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan link. Bermanfaat bisa untuk media promo. Jadi manfaatnya itu bisa untuk media promo dan media publikasi yang bisa dibilang cukup efektif karena tidak perlu biaya mahal dan bisa menghasilkan uang. Yang 8, Zoom. Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler atau desktop. Jadi kita meskipun pakai HP kita bisa menggunakan Zoom, tidak perlu pakai laptop, dan di laptop pun juga bisa. Nah, aplikasi ini bisa untuk melakukan tatap muka meskipun jarak jauh dengan jumlah banyak dan bisa mengadakan rapat secara online. Yang ke-9 yaitu Google Meet. Google Meet merupakan salah satu produk buatan Google yang merupakan layanan komunikasi video yang menjadi media alternatif untuk proses belajar mengajar, sosialisasi dengan rekan, atau bahkan melakukan rapat di rumah. Yang 10 yaitu Happy Drive.
Habit Drive adalah aplikasi belajar untuk anak PAUD dan TK yang sangat membantu proses belajar anak, terutama yang sedang duduk di bangku PAUD dan TK. Aplikasi ini memiliki banyak menu, seperti mengenal, belajar, mengaji, bermain, dan lagu-lagu anak, dan bahkan banyak lagi yang lainnya. Dan yang ke-11, cek plagiarisme, yaitu mendeteksi duplikasi dalam makalah penelitian, blog, tugas, dan situs web. Nah, melakukan cek plagiarisme ini menjadi langkah penting dalam proses penyusunan karya ilmiah jenis apapun. Manfaatnya yaitu menghindari tindak kejahatan dan menjaga karya ilmiah yang disusun tetap baik. Nah, terima kasih. Sekian jawaban saya. Semoga benar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.